Karena suatu karya seni itu nilainya sudah ditentukan oleh macam-macam varian gitu. Misalnya ini buat saya mungkin buat orang lain tidak berarti, buat saya sangat berarti. Itu awal dari awal. Betul. Nah, pernah saya memamerkan waktu saya umur 70. Itu bayangin, di Belanda saya sudah mau research hubungannya sama profesor, doktor, gitu. Mendadak pulang mengerjakan meneruskan pekerjaan ayah saya tembakau, hubungannya sama petani-petani tembakau yang buta huruf. Ya, tapi saya bisa ya. Seni rupa itu di keluarga kita itu bukan sesuatu yang asing. Karena sejak saya mungkin bisa membuka mata. Orang tua saya itu kan pendidikannya barat. Dan kita tahu sendiri, misalnya kita pernah di Belanda, itu rumah itu semuanya pasti dipajangin dengan lukisan gitu ya. Nggak pernah tembok itu kosong. Jadi begitupun rumah kita. Sehingga terhadap seni itu kita sudah biasa. Mata ini sudah terkondisi dengan lukisan-lukisan di tembok, dan temboknya kosong, wah kok aneh gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman di channel podcast Bisa Bincang Santai Suara Merdeka. Kali ini saya berada di tempat yang istimewa lagi teman-teman, di luar studio kita ya, yang ada di kantor Suara Merdeka Magelang. Nah, ini adalah salah satu spot yang ada di Museum OHD atau Oe Hong Jin yang ada di Kota Magelang. Nah, pemiliknya nih sudah ada bersama saya ini Pak Dokter OHD ya. Ini pemiliknya teman-teman, kalau yang belum tahu ya, anak-anak muda ini biasanya subscriber kita Pak Dokter. Nah ini kita kenalkan. Ini kita ada di Museum OHD dan ini bersama saya adalah pemiliknya Pak Dokter Oe Hong Jin. Sehat Pak Dokter? Wah, sehat sekali. Alhamdulillah. Di usia begini tua malah merasa lebih sehat. Lebih sehat. Lebih segar. Ini teman-teman ya, usia beliau ini 86, tapi semangatnya, tenaganya, dan seperti teman-teman lihat fisiknya juga masih seperti mungkin 40-an kali ya. Baru saja ulang tahun ya Pak Dokter ya? Iya, sebenarnya ulang tahun itu sudah bulan April lalu, tapi itu waktu Lebaran kita mungkin merayakan dan saya merayakan terakhir itu sebelum COVID, tahun 2019. Ya, atau habis itu harus COVID, kita nggak bisa pesta, kumpul-kumpul nggak bisa. Dan semua sudah, wah, nagih, kapan lagi. Kita pikir, iya ya, 86 ya, kita harus syukuran dah. Wah, saya itu kayak nggak ngira toh, bisa 86 mungkin dalam keluarga kita itu kan tidak ada DNA umur panjang gitu. Bisa umur panjang kan tentu harus disyukuri, betul Pak Dokter ya. Jadi ini terima kasih Pak Dokter sudah bersedia menjadi tamu di podcast kita, dan ini juga dalam rangka untuk kita mau membuat buku nih Pak Dokter. 75 tokoh Pak Momong di seluruh Jawa Tengah teman-teman, insya Allah launching di bulan Juni dalam rangka ulang tahun Suara Merdeka yang ke-75. Ini salah satu tokohnya adalah beliau ini Pak Dokter nih. Saya memang orang Jawa Tengah. Iya. Asli Magelang ya Pak Dokter. Asli Magelang, sudah kakek saya sudah lahir di sini di Magelang. Iya. Ini Pak Dokter lahir tahun 39 sebelum kemerdekaan. Luar biasa. Jadi, ini Pak Dokter, ini saya ingin tahu, ini teman-teman juga ingin tahu ini perjalanan hidup Pak Dokter mungkin di dunia seni. Sekarang populernya di dunia seni rupa ini. Itu sudah lama. Ya. Walaupun sebenarnya minat saya itu juga terhadap seni-seni lain, tidak kurang. Tidak hanya rupa ya. Tapi ini perjalanannya gimana Pak Dokter? Kok ingin, padahal kan di depan nama ini sudah ada titel dokter ini, kok ke seni ini? Jadi begini, sebenarnya tuh
seni rupa itu di keluarga kita itu bukan sesuatu yang asing. Karena sejak saya mungkin bisa membuka mata. Orang tua saya itu kan pendidikannya barat. Dan kita tahu sendiri, misalnya kita pernah di Belanda, itu rumah itu semuanya pasti dipajangin dengan ya lukisan gitu ya. Nggak pernah tembok itu kosong. Jadi begitu pun rumah kita. Sehingga terhadap seni itu kita sudah biasa. Mata ini sudah terkondisi dengan lukisan-lukisan di tembok, dan temboknya kosong, wah kok aneh gitu kan. Walaupun orang tua saya bukan kolektor, sekedar untuk dekorasi. Demikian pun sama keluarga yang lain-lain, ya saudara ayah saya, saudara ibu saya, apa itu semua ada begitu. Waktu saya itu kelas SD, waktu umur 9 tahun saya pindah ke Semarang, sekolah SD di sana. Kita tinggalnya di tempat om saya, nenek saya. Oh itu malah lukisannya sudah lukisan Dake, Elan, apa itu sudah yang disebut Poeda, sudah ada di sana. Sudah dari situ. Nah, jadi sebenarnya, tapi kan kita pada waktu itu kan untuk mengkoleksi itu kan perlu dana. Nah kita belum berpenghasilan, ya tidak bisa loh. Taunya cuma seneng. Ada pameran lihat, gitu. Nah, begitupun saya juga pada sekolah di Jakarta dan ada pameran apa ini saya sudah lihat. Sebatas lihat saja. Lihat ya udah bisa loh mau beli, tapi ya ada wah sore saya bisa punya kayak gini. Wah gimana itu ada keinginan untuk memiliki. Tapi tapi kan walaupun saya lulus dokter itu waktu tahun 64. 65 saya sudah beli, tapi ya nggak bisa beli apa nih mahal kan. Beli ya lukisan yang ya seneng tapi murah banget ya di toko gitu. Tapi ya sekarang masih saya simpen. Masih disimpan. Apa itu Pak Dokter? Itu gerobak sapi gitu ya. Jadi sekarang saya malu untuk pamerkan. Tapi pernah saya pamerkan sebagai perjalanan mengkoleksi saya. Jadi koleksi pertama. Dalam hari itu, dalam perjalanan itu kan tentu kita punya apresiasi juga masih belum tinggi kan. Jadi pilihannya ya masih banyak yang ya masih mungkin kualitas tidak begitu bagus. Yang kemudian hari ya tentunya tidak kita pajang lagi. Tapi sebenarnya ya kadang-kadang yang di awalnya kita tidak senang, setelah kita lebih dalam mengetahuinya malah jadi senang. Itulah dinamikanya. Nek kita lantas dari awal senang terus sampai tua, berarti kan kita stagnan, tidak ada kemajuan. Betul. Gitu. Jadi saya tidak pernah memikirkan saya mau jadi kolektor, apalagi mau punya museum, tidak pernah. Ya kita beli kadang untuk dekorasi di rumah ada bagus. Mengalir aja berarti. Mengalir aja. Dan tidak ada patokan harus gini. Seneng beli. Mengikuti selera. Berarti waktu di Jakarta di sekolah kedokteran itu sudah mulai ada keinginan untuk keinginan sudah, tapi beli belum bisa. Tapi kan tidak juga mempunyai tujuan mau jadi kolektor, juga enggak ada tujuan. Ya sekedar ya untuk dilihat di rumah gitu kan. Dipajang di rumah waktu itu ya. Waktu saya, tapi itu kan saya lulus kan tahun 64. 65 itu saya sudah beli. Ya, tapi ya lukisan sederhana, murah. Tapi ada kebanggaan untuk bisa kemudian. Karena itu merupakan sejarah. Titik awal saya mengkoleksi, jadi penting. Karena suatu karya seni itu nilainya sudah ditentukan oleh macam-macam varian gitu. Misalnya ini buat saya mungkin buat orang lain tidak berarti, buat saya sangat berarti. Itu dari awal. Betul. Pernah saya pamerkan waktu saya umur 70, perjalanan mengkoleksi saya. Yang tak pamerkan bukan yang bagus-bagus, yang top-top, tapi yang penting. Lukisan pertama, atas kesalahan yang saya bikin. Orang kalau itu dipamerkan, itu buat saya itu penting. Kodok malu gitu, udah itu udah mengurangi apresiasinya, udah mengurangi reputasi saya, malah itu justru
menurut saya ada artinya itu kan bagian dari sejarah. Iya betul, sejarah semuanya perjalanan. bagus-bagus itu nggak mungkin lah sejarah itu cuma reklame gitu. Iya betul. Kayak gitu. Tapi waktu itu beriring sama dokter setelah lulus dari UI. Kenapa? Profesi sebagai dokter, kemudian di seni ini beriringan. Gini, pada waktu itu beli tapi ya belum bisa dikatakan kolektor, orang ya belum punya duit. Tapi beli, tapi pada waktu itu kan saya ke kedokteran. Lantas saya itu kan pulang ke sini. Nah, saya diminta bantu misi Katolik. Oke. Ya, itu charity di Temanggung, di mana pergi stasiun-stasiun itu jalan kaki ke dalam. Wah, orang-orang HO, orang jalan 1 jam. Ya, itu semua charity. Ya. Tapi saya pada waktu itu kan masih hidup sama ayah saya tidak perlu penghasilan. Nebeng dan belum menikah dan sebagainya. Nah, tapi kemudian kan harus gestok. Ayah saya bilang kamu harus belajar lebih jauh. Ya toh, lebih jauh. Saya pernah ke Belanda. Tapi belum selesai kan ayah saya meninggal. Terus saya balik lagi. Saya balik dipasrahin perusahaannya tembakau yang susah sekali untuk saya likuidir. Sebenarnya mau saya likuidir saya mau balik, tapi susah, tidak bisa jual itu sekaligus. Gitu. Di waktu itu kan teman-teman saya juga kemudian ada yang kesini, malah bilang wah kamu beruntung ya kembali ke Belanda. Coba kamu sudah kelihatan tua seperti kita ini. Coba saya nggak punya museum. Jadi ini ya. Semua serba kebetulan ya, kita harus bersyukur akhirnya ya seperti sekarang ini. Jadi PDE hidup ini kayak mengalir saja. Banyak cita-cita saya mau jadi apa malah nggak jadi. Ya akhirnya jadinya itu. Tapi untungnya saya ini sangat bisa menyesuaikan diri. Coba bayangin di Belanda saya sudah mau research hubungannya sama profesor, doktor, gitu. Mendadak pulang mengerjakan meneruskan pekerjaan ayah saya tembakau, hubungannya sama petani-petani tembakau yang buta huruf. Ya, tapi saya bisa ya. Bisa. Untung itu berkah betul. Saya tidak merasa kurang nyaman kok. Nah ini teman-teman, ini menarik juga Pak Dokter ini selain juga dikenal dengan kolektor juga awalnya adalah seorang grader Pak Dokter. Tembakau ya. Itu karena memang dipasrahkan orang tua untuk menghandle itu atau bagaimana Pak Dokter? Gitu lah, memang keluarga kita sejak dari yang pertama dulu itu sudah 1800 sekian datang dari Joko. Kakek saya kan sudah lahir di sini. Itu sudah menetap di Magelang. Pada waktu itu orang tuh di Magelang kalau mau makmur harus mengerjakan tembakau. Itu main produk yang semua sekarang dari tembakau. Nah tembakau ya panennya berhasil semua seneng. Orang punya duit ya toh. Lantas orang belanja, toko bangunan seneng, toko tekstil seneng, semua kan ada seneng ya toh. Toko motor senang, tapi naik gagal sedih semua. Akhirnya yang seneng pegadaian, gadein semua. Pegadaian sama bank yang ngutang. Itu memang begitu, gitu kan. Dan tembakau itu memang sesuatu bisnis yang spesifik. Itu mempunyai daya tarik. Tidak ada 2 tembakau yang persis sama. Ya walaupun tidak jauh, dan ada tempat-tempat yang menghasilkan serintil yang hebat, tapi tidak jauh dari situ juga bisa. Jadi banyak hal-hal yang tidak bisa diterangkan juga. Itu bikin menarik sebenarnya. Itu berlangsung berapa lama Pak Dokter di dunia tembakau? Cukup lama karena pada waktu kan saya belum menikah. Lantas kemudian itu perdagangannya masih independen. Jadi ya kita jual beli, dan pada waktu itu yang kita kerjakan, yang dikerjakan ayah saya itu
tembakau eceran. Dulu tuh ada tembakau eceran, tembakau rokokan. Ya. Nah rokokan tuh sebenarnya kita jadi kuli pabrik. Ya. Tapi kan aman. Ya. Suruh beli dapat komisi. Ya. Nah, belinya banyak dapat komisi banyak. Tapi yang eceran tuh kita risiko sendiri sebagai pengusaha beli, nanti kita lempar ke langganan-langganan sendiri. Ya. Ada langganan-langganannya nanti ada yang nakal, makan-makannya hilang. Gitu. Ya. Kemudian kan rokok kretek, isep makin lama makin banyak. Yang penting makin sedikit. Makin sedikit. Nah, sehingga ada suatu pengaruh ke situ. Ya. Tapi semuanya pada waktu itu akhirnya kerokokan. Makanya yang kita kerjakan tembakau kopeng, ngablak, yang bawa eceran hitam. Ketika saya menikah, istri saya itu kemudian ada kakak istrinya Budi Hartono, Bos Jarum. Nah, saya diangkat menjadi grader. Terus perkembangan tembakau itu beda. Nek dulu ayah saya pernah dijadikan operator ya sama dengan grader, sama pabrik-pabrik di Kudus semua. Dia tuh malah nggak mau, dia kembali ke perdagangan bebas. Karena pada waktu kan pabrik-pabrik itu masih kecil. Jadi belinya nggak banyak. Dapatnya cuma commission. Ada orang yang jujur seperti saya, nggak mungkin jadi kaya gitu. Tapi dagang sendiri kan ada untungnya gitu. Nah, akhirnya perubahan. Yang tua-tua pada mati, yang biasa ngelinding dewi. Yang muda-muda sewegah ngelinding dewi. Udah nggak mau. Nah, belinya rokok kretek. Makanya tembakau pabrikan itu lebih laku dari tembakau eceran. Itu. Setelah itu tidak lagi bermain di tembakau. Begini, saya itu bermain tembakau ya cukup lama karena penghidupan saya kan dari sana. Pada waktu itu kemudian saya menikah, tapi saya masih tetap pada waktu itu menyumbangkan tenaga saya, walaupun tidak full time, bagian untuk misi Katolik, untuk untuk karitas dalam bidang kesehatan. Sampai ketika istri saya meninggal 92, anak-anak masih kecil, saya nggak bisa lagi, terlalu banyak. Tembakunya makin lama makin bergeser juga dari yang eceran ke yang rokokan. Akhirnya yang eceran mati, karena orang tua-tua mati, tidak ngelinding lagi gitu ya. Anak mudanya nggak mau. Terus kita untungnya kita tuh bisa jadi grader dari Jarum, yang pabriknya makin hari makin besar. Kan kita dari grader itu kan penghasilan itu kan fix persentase. Hanya tergantung kita bisa beli banyak atau sedikit, makin banyak kan makin banyak, asal kualitasnya tidak ngaco gitu. Nah itu perkembangannya begitu. Sampai anak saya setelah pulang yang gede itu ya terjun ke situ. Lama-lama saya sudah terlalu lama. Ketika anak saya bisa, semuanya bisa dan dia mau menggantikan semuanya, udahlah saya tak pensiun saja. Saya tidak mau tahu. Saya lantas 100% ngurusi museum. Ya, itu kan bagi-bagi. Jadi ya aktivitasnya museum. Bapak saya tidak tahu. Pasrahkan ke anak. Apa yang dia kerjakan saya juga tidak tahu. Karena gini loh ya, kita sadar juga bahwa zaman itu kan berubah. Kadang-kadang orang yang generasi itu harus bercokol terus di situ, tidak peka terhadap perubahan, kan bisa jadi generation gap, malah bentrok. Betul. Saya nggak mau. Udahlah, terserah. Sudah dipasrahkan, lanjutkan. Sampai keliru-keliru ya nanggung dari situ kok. Oke deh, perlu tanggungan, benar saya tracken. Tapi sampai itu gagal ya, saya wis tua, wis dino ya, cek ngerasake ya dhewe gitu. Betul. Jadi saya orangnya sangat mudah untuk melepaskan itu semua. Nah ini teman-teman, ini tempat ini ya dulunya adalah gudang ya.
Gudang ini Gudang tuh tembakau. saya mewarisi dari ayah saya. Oke. Di mana ini ayah saya itu kerjanya di sini. Yang bagian depan ini kantoran. Ini kantor Jadi ya. tengah itu gudang tembakau. Oke. Dari pertama kali saya kerja tembakau ya di Di sini. sini. Cuma ada ini. Oke. Itu masih tanah kosong. Tanah kosong di depan ini ya. Ya, kemudian ketika lantas saya belikan jarum, Ya. belinya lebih banyak, saya bangun itu yang bangun Oke. saya Hmm. tahun 79. 79. Saya mulai belikan itu tahun 78 mestinya, tapi karena panen gagal 79. Oke. Habis musim tembakau 79 ya saya dapat duit, terus saya bangun ini. Bangun itu untuk gudangnya. Ya khusus untuk yang grading untuk tembakau jarum. Oke. Nah terus kemudian menjadi museum. Nah, Ini bisa berubah itu kenapa Pak? begini, sebenarnya yang jadi museum itu saya juga ada pikiran. Nggak ada planning Itu- juga. Itu dorongan seniman. Oh oke. Nah, karena saya kan beli banyak dari seniman-seniman. Ya. Nah, itu kan tempatnya penuh tuh temboknya. Ya. Saya tumpuk aja beginilah. Pak Widayat negur saya. Wah, lukisan nggak dipajang itu ya gimana, ada faedahnya gini. Saya bilang saya tempatnya penuh. Bangun, uangnya nggak ada. Berhenti. Beli dulu setahun. Oke. Saya bilang lebih gampang ngomong daripada melakukan. saya sudah gandrung sama lukisan, saya nggak bisa berhenti. Jadi uangnya nggak pernah ngumpul. Ya, Nah, akhirnya ya kita pinjam bank gini sampai akhirnya itu sudah dimulai waktu istrinya hidup. Tapi ketika selesai, istri saya nggak menangin karena pelan bangunnya, Ya. karena tetap beli. Oke. Nah, lantas ya ketika kita bikin museum kan kita harus menentukan museum ini harus mempunyai suatu program. Ya. Nah, saya pikir kan pemerintah Indonesia itu belum mempunyai museum nasional yang representatif. Ya. Dan kelihatannya pada waktu itu belum ada gejala ke arah sana. Oke. Ya udah, bukan kita yang mulai kapan. Ya. Dan kita kan ya koleksinya kita tahu cukup oke lah ya. Ya. Dari mulai saja. Nanti sambil belajar sambil jalan. Ya. Nah, lantas ya udah kita mulai, tapi ya itu pelan karena uangnya kurang terus, karena uangnya tetap ada lukisan bagus tak beli terus. Uangnya buat beli lukisan. Saya bangun tuh ya bangun setiap kali bisa kok. Tapi lukisannya saya suka dan dibeli sekarang, nggak mungkin bisa dapat itu lagi, mungkin bisa beli orang lain kan. Iya. Gitu. Lalu kemudian akhirnya terbentuk. Iya, Dibantu seniman-seniman juga Pak Dokter? Apa? Untuk membangun ini dibantu seniman juga? Ya karena seniman itu kan kepengen masuk museum. Jadi tentunya mereka senang nek saya beli. Ya. Dan nek saya beli ya tentunya dikasih harga yang lain. Gitu. Tapi bedanya dorongan mentalnya, dorongan moralnya ini dari seniman itu kuat sekali. Ya. Sehingga saya merasa wah saya dibagi mereka hasilnya. Iya. Itu tahun 2012 ya Pak Dokter ya? Yang Pembukaan yang ini. Ya, tapi kan saya sebelumnya sudah bangunnya di belakang rumah. Oh, sebelumnya sudah punya Walaupun dulu. itu sudah terkenal Museum Puyongzin. Ya. Walaupun nggak ada signage Ya. dan belum ada entry fee belum ada. Ya. Semua ya masuk aja. Semua Oke. bukanya ya pagi sampai malam. Ya. Tapi sudah terkenal saya museum yang di belakang rumah. Yang di rumah ya. Ya, tapi itu kan tidak sebesar ini. Nah, ini kan sebenarnya kita sudah tidak bisa kerja tembakau lagi di sini. Ya. Dan tidak memungkinkan lalu lintas truk masuk ke sana. Ya. Nah, terus akhirnya ini yang tak jadi ke museum. Oke. Berarti yang di rumah dibawa ke sini juga atau masih tetap? Oh, begini. Koleksinya itu sudah nampung. Dari begitu ini diisi dengan koleksinya sudah kurang lagi yang sekarang udah bisa dipajang malah lebih banyak. Iya. Ada berapa koleksi Pak Dokter? Wah, banyak ribuan. Sekarang berapa?